Wartawan itu semua akan bertanggung jawab. Jaksa akan bertanggung jawab, polisi akan bertanggung jawab, hakim akan bertanggung jawab. Ini si Alia nih akan bertanggung jawab. Gak ridho gue dunia akhirat lu maki-maki Syarifah. Alia, ya dengar ya. Hah? Gak ridho gue dunia akhirat lu maki-maki Syarifah di rumahnya. Gak ridho gue dunia akhirat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat untuk sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah ini apa ya, nasihat, boleh dibilang lah teguran kepada media. Ya, kasus Kiai Fahim ini panas di awal. Di awal itu panas banget, banyak media memberitakan. Tapi seiring berjalannya kasus, ini media-media pada bungkam. Dan ini menjadi tanda tanya besar, ya. Tanda tanya besar, kok bisa media-media ini seperti itu? Subhanallah. Dugaan rekayasa kasus yang dialami Kiai Fahim ini makin menguat setelah konten tadi siang ya. Itu menunjukkan bahwasanya ada buzzer, dan beberapa konten kemarin ya ada Islah Bahrawi ya yang kayaknya ada hubungannya sama kasus ini. Dan ini media-media ini kalian lihat ya, polanya itu gue bisa bilang media turut andil dalam framing kasus dugaan rekayasa kasus Kiai Fahim. Kenapa, Be? Karena kalau media itu berimbang, dari awal pemberitaan di awal penangkapan, penyidikan, persidangan mestinya datang dong. Dan cari dong korban. Jangan beritanya nih. Gua kumpulin clipping ini dari media-media resmi ya. Dari media-media resmi yang di Indonesia ini, wartawannya, gue berharap jangan menjadi wartawan yang sesuai pesanan gitu berita. Jangan, nggak baik sayang. Berita lu itu bisa jadi fitnah, bisa jadi. Mungkin kita lolos dari hukum dunia, tapi hukum akhirat berat lu sayang. Ya, gue ngingetin aja. Lu sama gue sama-sama manusia. Nih ya, contoh-contohnya nih. Fakta baru kasus pencabulan Kiai Fahim, penyidik dengarkan suara desahan pengacara mundur. Pengacara mundur. Udah ngomong ke keluarga belum? Nih pengacara yang dibilang mundur nih, ya, itu diberhentikan oleh keluarga. Karena pengacara itu ada minta uang. Minta uangnya yang berlebih. Sampai keluarga jual Innova. Ini fakta-faktanya gue kasih tahu lu. Nih suara.com. Masa iya nanyain cuma di situ doang? Tanyain dong keluarga. Tanyain dong. Nih yang begini-begini ini. Ini yang membuat kami melihat ya memang
rekayasa kasus ini makin terbuka, dugaan rekayasa kasus nih makin terbuka. Pemberitaannya luar biasa, masif loh guys. Ini 29 Januari 2023 ya. Ada lagi nih. Ya, masih dari Suara Sosial. Polisi sita rekaman CCTV sebagai bukti kasus pencabulan Kiai Fahim. Baik, apa isinya? Selama fakta persidangan mana itu bukti? Ada nggak? Ada nggak disampaikan di dalam dakwaan tuntutan jaksa? Ada nggak? Ada nggak dalam tuntutan jaksa itu bukti ini? Ada nggak? Nah, ini yang gue bilang, ya Allah. Pemberitaan-pemberitaan yang tidak berimbang. Jadi ya udahlah, apapun hasilnya besok, kita udah tahu, sama-sama tahu bahwasannya Kiai Fahim tidak bersalah. Itu aja. Dari mana Bapak tahu? Fakta persidangan, sayang. Ya, fakta persidangan. Ini dari Suara, tadi suara.com, ini Suara Sosial. Nih, tv1news.com. Ya, TV1 News juga memberitakan kasus dugaan pencabulan santriwati di Jember, Kiai Fahim ditahan. Nah, ini masih bagus bahasanya nih. TV1 cuman ini aja kayaknya. Ya, maksud gue dari mulai ditahan, penyidikan, ada proses persidangan, itu mestinya diliput juga dong. Bahkan wartawan-wartawan lokal aja ada kok. Ada beberapa wartawan lokal yang datang sama kita kayak Pak Jito. Dan itu ada. Kesaksian para santri didengarkan. Nggak kayak media yang begini. Media turut andil dalam framing ini, sayang. Sangat turut andil. Nih gue kumpulin clippingnya. Ini sebetulnya masih banyak nih. Yang berhasil gue kumpulin ini aja. Tapi dalam berkas kita udah susun ya. Ya, kita mau rapih gitu. Nih apa ya? Secara masif bareng gitu. Tapi di tengah-tengah ngadem terus ngilang. Loh, fakta persidangan diabaikan. Bahkan tadi pagi ya kita itu liputan 6 bisa-bisanya hasil visum diabaikan oleh jaksa sama liputan 6. Hasil visum dan suara korban diabaikan. Loh, kan ada korbannya ini. Peristiwa ini ada korbannya nggak? Ada. Siapa korbannya? Santriwati. Tapi kenapa diem? Kenapa nggak ditanya? Kenapa jaksa tidak mendengarkan suara korban? Itu kan jadi pertanyaan besar. Kenapa ya? Siapa ini? Dan akhirnya tadi kan ada tuh. Nah, buzzer di Twitter. Ngaku kenal mantan Kapolres. Wah, tuh. Ya kan? Nih kita pelajari guys ya. Kita hidup di negara yang memang kita ngelihat aja deh. Ya, hukum ini udah menjadi alat yang seperti itu ya. Yang mestinya hukum itu menjadi sandaran keadilan. Ya, media juga sudah nggak apa ya, mau bilang kredibel. Pemberitaannya kalau untuk kasus-kasus yang begini kok ya, aduh. Tapi ada pertanyaan kan ya, kok bisa sekuat itu Alia? Ya ada yang nunggangi lah. Ada yang nunggangi lah. Nggak mungkin nggak ada. Ada. Cuman kita harus lidik gitu. Tapi akan terbongkar kok. Akan terbongkar. Lambat laun akan terbongkar. Siapa yang menunggangi Alia ini? Karena kalau Alia sendiri nggak mungkin. Ya, ada yang menunggangi. Ada. Nggak mungkin sebesar ini, semasif ini. Nih sekarang berita lagi nih. Detik. Kiai di Jember tersangka pencabulan ditahan. Ponpesnya jadi rebutan. Nah, nih waktu Alia datang ke pondok. Ya, itu rekamannya kami ada semua. Dan itu ternyata guys, masa yang dibawa sama Alia itu ada yang ketangkep jadi ketangkep ya, melakukan satu tindak pidana, nggak tahu tindak pidananya apa, terus ditahan di lapas itu bareng Kiai Fahim, ngaku dibayar, ngaku. Di sini kelihatan banget bahwasanya Alia pengen menguasai pondok, Umi mau diusir, ibunya Fahim mau diusir. Gila nih. Zolim apa lu lihat? Mertua lu sendiri lu mau usir. Lu bawa paman lu, bahkan kepala desa di situ. Gua tanya kepala desa di situ, alasannya apa Pak mau ngusir orang yang di situ? Karena bukan KTP sini. Waduh, ini aturan apa Pak? Ini aturan apa begini? Ya, ini Detik. Lihat ya pemberitaan ini. Jadi mereka memang main pemberitaan. Nih Detik lagi. Kiai Jember tersangka cabuli santri resmi ditahan. Ya,
Waktu ditahan baik, pemberitaannya rame. Ya kan, rame pemberitaan. Waktu ditahan, waktu penyidikan, waktu sidang, mana kalian? Mana? Sudahkah kalian mendengarkan suara korban? Sudahkah kalian melihat hasil visum? Tuh. Ini media-media memang turut andil, jelas, dan ini besar guys. Yang menyerang Kiai Fahim, nggak mungkin Alia sendiri, nggak mungkin Alia sendiri. Ini ada di belakangnya, insya Allah ada. Tapi nanti akan kebongkar. Ya nggak mungkin Alia sendiri. Kiai Jember tersangka cabul terhadap santriwati resmi ditahan polisi, Detik Jatim, ya kurang lebih ini. Radar Jember, ahli hukum pidana sebut perbuatan terdakwa Fakdim memang pencabulan. Ini Radar Jember nih, gua catat. Ya, dia tahu nggak ahli pidana, ahli loh ini, bukan saksi fakta. Ya, perbuatan yang mana yang dibilang ahli pidana tetap pencabulan? Yang mana? Nah, ini Radar Jember, nih salah satu yang gue catat nih. Karena sampai kemarin pemberitaannya masih gimana nih. Tapi nanti Radar Jember ada saatnya sayang. Semua kebongkar ada saatnya. Ada saatnya, ya. Ya, media-media yang begini, aduh. Kasus pencabulan santrinya Kiai Fahim. Ini sampai nulis namanya salah. Kiai Fahmi dijerat pasal berlapis ancamannya 15 tahun penjara, ini 20 Januari. Ya. Nulis namanya aja salah nih. Wartawan model apa begini? Suara lagi. Nafsu liar doyan wik-wik. Kiai Fahim ternyata gagai belasan santriwati dan ustadzah sampai ada yang teriak, wallahil azim itu fitnah. Hati-hati, wallahi. Nggak ridho dunia akhirat gue, ulama gue difitnah begini, santri difitnah begini. Demi Allah gue nggak ridho. Dan keluarganya santri juga nggak ridho. Banyak yang nggak ridho sini. Kalian bisa lolos dari hukum dunia, tapi ingat hukum akhirat. Hati-hati wartawan. Jadi dosa jariah lu. Selama tulisan ini masih ada. Lihat. Seleptek terungkap begini aksi bejat Kiai Fahim cabul santri 8 Januari. Gimana 8 Januari sudah terbukti? Bagaimana 8 Januari sudah terungkap? Sidang aja belum. Mungkin alat-alat bukti aja belum lengkap banget itu. 8 Januari. Sidang aja belum. Lihat bagaimana pemberitaan media turut andil ya dalam framing jahat ini. Ini makanya makin kuat dugaan rekayasa kasus ini. Makin kuat, karena nggak mungkin juga si Alia ini bisa begini sendirian, nggak mungkin. Nih, pengakuan ke istri Kiai Fahim ditemukan file mesum sang Kiai dengan ustadzah ada di saat, astagfirullahaladzim, ini lagi. Di fakta persidangan mana itu? 8 Januari. Di fakta persidangan kok nggak muncul di tuntutan? Di berkas tuntutan yang 10 tahun itu kok nggak muncul ini? Aduh, gila ya. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaik. Ya Muslim, wahai rakyat Indonesia, udah sampai di zaman ini kita ya. Udah sampai di zaman ini. Astagfirullahaladzim. Udah nggak tahu gue. Astagfirullahaladzim. Alia. Fitnah lu kejam, lihat. Sumpah, fitnah lu kejam. Pelapor kasus dugaan pencabulan santriwati mengaku diintimidasi. Lu yang mengintimidasi, kita punya buktinya. Dan itu disampaikan juga di fakta persidangan. Jadi guys, kita melihat aktor utamanya ini ya si Alia ini ya. Cuman dengan pemberitaan media yang semasif ini, itu nggak mungkin sendirian dia. Apalagi sampai buzzer Twitter ikut ngomong. Dan buzzer itu akhirnya ngaku kan ya, bahwasannya kenal sama Kapolres, mantan Kapolres Jember yang menangani kasus Fahim.
Nah, jadi ini dugaan rekayasa kasus ini makin jelas, apalagi setelah jaksa mengabaikan hasil visum ya dan pengakuan korban di persidangan dengan tetap menuntut 10 tahun. Itu juga makin kuat itu tekanan-tekanan terhadap jaksa, kita malum aja. Karena lihat aja ya pemberitaan di awal seperti yang kita lihat ini tadi, ya kan? Sampai buzzer ikut ngomong. Buzzer itu guys, buzzer ikut ngomong itu dan menyebarkan berita bohong, menyebarkan berita bohong dan mengaku mengenal Kapolri Jabar. Jadi ini terstruktur dan masif, sistematis, terstruktur dan masif. Ya, fitnah ini dari mulai ujungnya ini memanfaatkan Alia ini, kecemburuannya Alia ini dugaan kita ya. Dugaan gue nih kecemburuan Alia karena Kiai Fahim begini, maka ada kelompok-kelompok itu ya kita tahulah si siapa namanya Astagfirullah yang sering radikal itu pernah gue bahas juga di sini apa hubungannya Islah Bahrawi sama Fahim kok ada ulama bela Fahim aja Islah Bahrawi yang kepanasan. Nah terus sampai menggunakan buzzer, ada buzzer Marquez itu buzzer ya dan mengaku dan media lihat pemberitaan ini orang yang berakal sehat, orang yang cerdas tahu ini ada apa. Mudah-mudahan aja hakim besok insya Allah tidak terpengaruh dengan ini dan masih punya hati nurani sehingga memutuskan perkara ini sebenar-benarnya karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kesian santriwati, kesian pondok pesantren. Ya, ingat akhirat, kita semua akan mati. Pesan dari gue buat semuanya. Hentikan ini, hentikan, bebaskan Kiai Fahim, stop. Dan biarkan orang-orang yang salah itu ya salah, yang benar ya benar gitu. Dan kalian semua akan bertanggung jawab, wallah. Wartawan itu semua akan bertanggung jawab. Jaksa akan bertanggung jawab, polisi akan bertanggung jawab, hakim akan bertanggung jawab. Ini si Alia nih akan bertanggung jawab. Gak ridho gue dunia akhirat lu maki-maki Syarifah. Alia, ya denger ya. Gak ridho gue dunia akhirat lu maki-maki Syarifah di rumahnya. Gak ridho gue dunia akhirat. Ingat itu dia, ingat. Itu aja dari gue. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ridho gue lihat. Nggak ridho lu maki-maki Syarifah di rumahnya. Nggak ridho gue. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini.
ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.